pas jam 1 ya. Iya, boleh Pak. Oke, selamat siang. Hari ini kita masuk ke sesi 12. Sesi 12 ini kita akan membahas tentang internal control ya. Jadi di dalam departemen accounting, di perusahaan atau di hotel atau dimanapun, tugasnya adalah salah satunya membuat semacam internal control ya. Internal control itu kita butuhkan untuk menjaga agar proses bisnisnya berjalan dengan baik dan menghindari adanya pencurian atau menghindari adanya menghindari adanya penyalahgunaan wewenang ya. Jadi dalam hotel ini kan juga ada banyak transaksi keuangan ya. Banyak juga adanya transaksi selain melibatkan uang cash juga ada transaksi melibatkan banyak pihak ya, kita bisa sama supplier dan sebagainya. Nanti jangan sampai terjadi hengki-pengki dan sebagainya ya. Permainan uang lah antara karyawan dengan tamu atau karyawan dengan supplier dan sebagainya. Jadi kita akan membahas tentang cara bagaimana sih internal control di dalam hotel ya. Jadi pertama kita akan bahas adalah struktur organisasi di hotel. Ini saya contohkan Hotel Movenpick ya di Amsterdam. Tapi secara umum hampir sama seluruh hotel, terutama hotel-hotel besar ya, yang chain besar. Biasanya hotel akan dipimpin oleh seorang general manager ya. Nanti di bawahnya ada istilahnya department head atau juga ada yang menyebutnya istilahnya executive committee ya. Biasanya executive committee itu terdiri dari director human resources, director finance, director sales, director engineering, director F&B dan sebagainya. Tapi ini tergantung dari besaran hotelnya. Kita asumsikan ini kan Movenpick di Amsterdam, hotel levelnya bintang 4 ke atas, bintang 5. Nah, biasanya general manager dibantu orang keduanya bisa namanya EAM atau bisa jadi namanya hotel manager. Biasa pembagiannya 2, jadi si hotel manager megang ke operation ya, mulai dari F&B dan rooms di bawah hotel manager. Nah, semuanya di bawah GM. Nah, FC di bawah GM, ini levelnya selevel dengan executive committee lainnya ya. Nah, dari masing-masing ini nanti ada tanggung jawabnya masing-masing ke GM dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanya dulu, biar gampang. Ada yang ditanya? Ada yang mau tanya tentang struktur organisasi hotel? Kalau nggak ada, kita lanjut saja. Jadi internal control itu digunakan seperti saya sampaikan tadi untuk memastikan yang namanya standar operating prosedurnya jalan, policy-nya jalan, terus dari sisi kekaryawanan, bisa promosi, ada demosi dan sebagainya bisa berjalan sesuai dengan guidance yang ada ya di dalam SOP dan sebagainya ya. Nah, dalam internal control di hotel itu dibagi dua grup. Yang pertama accounting control, yang kedua ada administrasi. Di accounting ini kan kita menjaga aset hotel atau aset perusahaan ya, supaya aset itu bisa berjalan sedemikian rupa. Namanya hotel kan ada umurnya ya. Kalau gedung itu umurnya misalnya 20 tahun ya. Biasanya sudah 20 tahun itu gedung pasti ada yang harus direnovasi ya. Misalnya lift-nya untuk safety-nya itu adalah tali rope-nya ya, ada safety rope di dalam lift itu, ada rope, ada tali untuk mengangkat lift-nya itu harus per 5 tahun sekali dicek masih layak atau tidak gitu ya. Terus juga alat-alat safety lainnya misalnya sprinkler, smoke detector dan sebagainya juga harus dicek. Nah, supaya aset-aset itu berjalan, kita melakukan yang namanya internal control. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, dan sebagainya. Dan masing-masing departemen ada internal control sendiri. Nah, kita membahasnya di accounting. Di accounting itu ada nanti internal control-nya. Kita lihat di seksi berikutnya, gimana cara mengontrol supaya uang masuk itu bisa langsung bisa kita setorkan ke bank tanpa ada nanti anak
front office atau anak F&B yang bermain dengan uang gitu. Nah, kita harus bikin sistemnya, SOP-nya harus jelas, siapa yang menerima uang, siapa yang ngecek uang, siapa yang setor uang ke bank, itu dibedakan fungsinya gitu. Kalau orang yang terima uang dia sendiri, yang ngecek dia, yang nyetor ke bank dia, kemungkinan terjadi internal kontrolnya nggak benar sangat besar karena tidak ada orang yang ngecek gitu ya. Nah, terus secara administrasi juga kita harus ngecek juga, PR dan PO-nya harus lengkap, terus host bank juga. Jadi yang front office itu kan ada host bank ya, masing-masing front office sama F&B megang host bank untuk uang kembalian atau istilahnya paid out ya di hotel. Jadi kalau ada tamu check out, terus sudah bayar deposit, kan harus ada kembalian, misalnya nilainya bookingnya depositnya 1 juta tapi dia cuma konsumnya 800.000, berarti dia harus balikin kan 200.000. Nah, 200.000 itu menggunakan host bank yang dikasih oleh accounting. Host bank itu juga ada kontraknya. Jadi misalnya reception namanya Alex gitu, dia dikasih kontrak megang host bank 1 juta untuk 1 tahun. Nah, di situ tuh ada kontraknya biar dalam setiap saat akan diperiksa jumlahnya harus tetap 1 juta. 1 juta itu bisa dalam bentuk uang cashnya 1 juta, atau tadi uangnya mungkin 800, tapi sisanya 200 adalah form dari paid out yang belum di-reimburse ke ke general kasir ya. Sampai di sini ada yang ditanya istilah-istilah hotelnya kayak tadi paid out dan reimburse, ada yang ditanya? Paham? Ngerti ya? Iya, Pak. Cukup paham, Pak. Oke, jadi internal control itu ada 2 tipenya. Pertama kita preventif. Nah, dengan preventif itu pakai SOP-nya, pakai standar operating procedure. Jadi kalau ada SOP kan, kayak tadi SOP-nya bahwa front office waktu terima cash setiap hari atau setiap shift dia harus masukkan ke dalam amplop, amplopnya diserahkan atau dihitung berapa terima hari ini, terima uangnya berapa, dia akan masukkan ke dalam deposit box ya, drop box ya. Jadi ada semacam ini besar berangkas besar. Jadi setiap saat nanti setelah habis operation, anak front office atau anak F&B setelah dapat transaksi satu shift, setelah dia closing, jumlah uangnya sudah dihitung, disaksikan oleh security atau disaksikan oleh pihak lain, dia akan masukkan ke dalam berangkas. Nah, besoknya berangkasnya akan dicek oleh general kasir, benar nggak jumlahnya yang disetornya sesuai dengan nilai transaksi. Misalnya transaksinya terima uang 1 juta, berarti fisik uangnya benar nggak 1 juta gitu loh. Kalau tadi saya sampaikan mungkin 1 juta, fisik uangnya 800, tapi 200-nya ada paid out, ada form-form lain ya yang sehubungan dengan transaksi keuangan. Itu sisi dari preventif. Jadi SOP-nya itu harus selalu disosialisasikan gitu. Jadi anak FO tahu kewajibannya setiap saat dia akan dicek host bank-nya. Jika host bank-nya kurang, terus dia tidak bisa menunjukkan bukti bahwa uang itu terpakai oleh perusahaan, tapi kalau terpakai oleh pribadi itu akan ada sanksinya. Pertama, sanksi paling ringan itu peringatan, surat peringatan, terus yang kedua dia harus mengganti uang yang kurangnya. Atau malah di beberapa perusahaan atau beberapa hotel, kalau shortage, kalau kurang, langsung dikeluarin gitu. Karena di kontrak host bank kita sudah bilang bahwa kita menyetujui bahwa angkanya sesuai dengan nilai host bank. Tadi kan host banknya dikasih 1 juta, berarti dia harus tetap menjaga nilainya tetap 1 juta. Nah, kadang terjadi di dalam hotel itu, kalau tanggal-tanggal tua suka ada orang minjem duit sesama karyawan gitu lah. Itu dipinjemin dari host bank. Nah, dari situlah mereka ketahuan nanti biasanya gitu ya. Nah, itu adalah dari sisi SOP-nya. Terus yang kedua, kita juga ada semacam detective control atau istilahnya spot check gitu. Kita akan melakukan ngecek yang sifatnya random, anytime gitu loh. Accounting akan ngecek host bank tiba-tiba aja, bisa malam, bisa pagi, bisa tanggal 1, bisa tanggal berapapun gitu. Nah, itu untuk menjaga suasana bahwa setiap saat akan diperiksa. Jadi kalau kita mau bermain dengan uang, someday pasti ketahuan gitu ya. Jadi ini adalah untuk menjaga suatu kondisi supaya
mereka selalu dalam kondisi tidak pernah menggunakan uang atau fasilitas lainnya gitu dan sebagainya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam yang tadi saya sampaikan kan banyak adanya transaksi keuangan ya. Jadi kalau hotel-hotel zaman dulu mungkin belum ada uang e-money kan, orang masih menggunakan uangnya secara cash gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang mau wedding gitu deposit. Dia ngasih deposit tuh misalnya 20 juta itu dikasih pakai cash zaman dulu. Tapi zaman sekarang kan udah pakai credit card dan debit card gitu ya. Jadi rada aman gitu. Kalau zaman dulu kalau fisik uangnya itu bisa disalahgunakan gitu oleh karyawan. Dan sekarang sih sudah mulai berkurang ya karena dengan metodenya kan menggunakan kredit card. Tapi ada juga terjadi namanya kecurangan, ada aja dia ada kesempatan. Ada satu hotel di Bali modelnya itu begini. Jadi tamu kan suka ada yang pakai kartu kredit gitu ya. Nah, satu saat kartu kreditnya misalnya BCA gitu ya. Nah, waktu saat itu kreditnya dia bookingnya pakai BCA. Setelah itu ternyata dia ada nilai yang harus di-refund. Misalnya stay-nya cuma 1 juta tadi saya sampaikan. Dia depositnya pakai kartu kredit 1 juta, sudah bayar 1 juta, tapi ternyata transaksinya cuma 800, berarti kan ada 200.000 yang harus di-refund ke tamu ya. Nah, ada di Bali itu permainannya, ternyata si tamu itu kan menggunakan BCA nih. Nah, pada saat tamunya hotel mau transfer selisihnya 200.000 itu, ternyata si tamunya info ke hotel, tolong ditransfernya ke rekening kartu kredit A gitu ya, bukan nama yang bersangkutan gitu, karena BCA-nya udah ada tutup. Nah, ada satu karyawan yang oknum lah gitu ya, dia menggunakan kesempatan itu, jadi refund itu dia pindahkan ke rekening tertentu gitu. Nah, akhirnya ketahuan juga sih. Nah, makanya itu sih tinggal waktu sih kadang-kadang. Kadang-kadang kita lengah ada segala macam, kalau mau bermain dengan itu pasti akan ketahuan. Jadi jangan bermain dengan ini, karena someday pasti aja ada ketahuannya apesnya gitu ya. Terus karena dari sisi bisnis juga banyak, seperti saya sampaikan itu, kalau hotel kayak Mulia, Shangri-La, di mana transaksinya sangat banyak gitu ya. Banyak sekali kenakalan-kenakalan oknum-oknum pegawai, baik di front office atau di F&B. Jadi kadang-kadang kalau ada tamu bayar pakai cash itu, sama dia diterima uang cashnya, tapi di closingnya pakai kartu kredit si karyawan tersebut. Nah, itu juga kredit manager harus ngecek tuh. Bener nggak sih transaksi tamunya Bapak Alek gitu ya. Terus pembayarannya kalau pakai kartu kredit, ya Pak Alek lah ya pakai kartunya kredit Pak Alek. Kalau pakai kartu kredit orang lain kan dia harus bikin semacam surat kuasa ya. Tidak bisa di kredit card pakai kredit card orang gitu. Karena kredit card orang akan dia komplain kalau dia merasa tidak melakukan transaksi, dia bisa komplain suatu saat, dan hotel akan di charge back oleh banknya karena tamunya komplain merasa tidak melakukan transaksi di hotel ya. Jadi banyak di hotel juga oknum-oknumnya seperti itu. Jadi pembayaran cash sama dia dipakein kartu kreditnya dia, cashnya dia sakuin dan sebagainya ya. Terus karena juga turnover pegawai sangat tinggi di hotel, juga banyak kejadian juga yaitu. Jadi tamu depositnya sama si A gitu kan. Terus pas tamunya mau check-in atau mau wedding, ketemu si B, ternyata depositnya belum diposting, atau sama si A depositnya dibawa kabur dan sebagainya. Itu terjadi juga. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh kita di front office ya. Kita harus memastikan, untuk ngecek salah satu internal control adalah memastikan rate yang kita posting ya. Jadi banyak juga di FO itu dia mainin rate gitu ya. Misalnya tamunya itu rate-nya cukup, rate mahal gitu ya. Nah, tapi tamunya tidak ngeh gitu ya. Terus sama anak FO-nya dipostingnya ke bottom rate atau rate yang paling murah. Nah, itu kita harus ngecek tuh antara reservation form sama bookingannya tadi ya, sama proses net auditnya, benar nggak itu angkanya, benar nggak folio kamarnya. Nah, ini juga harus dicek oleh net audit. Nah, itu namanya internal control ya.
selain rate, kita juga harus mengecek reservasi-reservasinya. Bisa jadi reservasinya apa, bookingannya apa, beda. Ini akan mengakibatkan nanti waktu kita tagih, tamunya deny karena dia nggak ngerasa apa namanya booking atau stay di hotel. Jadi harus dicek. Terus waktu tamu check-in juga kita make sure juga reservasinya sudah benar. Terus waktu proses check-in-nya sudah benar, karena nanti ujung-ujungnya kalau pas tamu ininya nggak benar, waktu tamu yang check-out bisa komplain dan bisa nggak jadi pembayaran ya, bisa terjadi tamunya deny, reject dan sebagainya. Terus kita juga harus ngecek bill-billnya, bill occupied room-nya benar nggak, antara kontrak rate-nya berapa sama actual bill-nya berapa itu harus sama ya. Kadang-kadang tamunya FIT ya, personal, tapi di postingnya pakai corporate rate-nya Bank Mandiri gitu loh, atau corporate-nya PT Coca-Cola gitu yang rate-nya lebih murah. Nanti ada selisih harganya selisihnya disakuin gitu. Nah itu juga untuk kontrol kita sebagai accounting harus mengkontrol semua transaksi karena banyak sekali transaksinya, bisa saja terjadi beberapa transaksi itu dimanipulasi ya. Oke. Ada yang ditanya? Nggak ada. Oh. Jadi hari ini kita hanya ngebahas masalah kontrol yang paling banyak memang di front office ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan di F&B juga terjadi juga di departemen lain, misalnya engineering gitu ya. Kayak hotel-hotel besar itu kadang-kadang kita misalnya gitu ya, benerin TV gitu. Dulu tuh di Hotel Indonesia kamarnya misalnya ada 500 kamar gitu. Terus si engineering bilang, Pak, saya mau benerin TV-nya rusak gitu kan. Nah itu benar-benar rusak atau enggaknya itu kan kadang-kadang karena hotel yang segitu gedenya kita nggak ngecek. Nanti bisa saja terjadi sebenarnya TV itu nggak rusak gitu. Tapi dibawa keluar seolah itu di servis, ada bill-nya dibayarin, padahal TV-nya nggak rusak gitu. Nah, itu juga ada internal kontrolnya. Jadi kalau di engineering biasanya kita akan ngecek barang-barang yang mau diganti itu harus dilihatin ke finance ya, misalnya mau ganti lampu gitu ya. Kita tuh polisinya setiap lampu yang putus itu nggak boleh dibuang dulu. Jadi 1 bulan misalnya lampu yang putusnya 10, nanti kita lihat dia ngegantinya atau belanjanya 10 nggak gitu. Itu harus sama. Jadi yang rusak 10 sama yang ini 10. Nah, kalau udah benar baru yang tadi yang rusaknya itu baru kita musnahkan ya. Tapi sebelum dicek, diaudit oleh finance itu nggak boleh dihilangkan dulu ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan untuk internal control di hotel, terutama dari sisi operation ya, dari front office dan F&B. Any question so far? Ada? Kalau nggak ada, kita akhiri. Terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi Rabu minggu depan ya. Oke? Ya, See baik, you Pak. next week ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, Oke, Pak. terima kasih. Makasih ya, Pak. Oke. Yuk. Selamat siang, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat siang. Pak.